Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakdo Salsabil dengan NPM C1C020019. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang revenue. Nah, revenue ini terdapat pada PSAK nomor 23, yaitu tentang pendapatan. Tetapi pada tahun 2020 ada PSAK yang baru, yaitu PSAK 72 tentang pendapatan kontrak pelanggan. PSAK yang berlaku pada tahun 2020 itu yang menggantikan PSAK yang pertama, itu PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, PSAK ISAK 10 yaitu program loyalitas pelanggan, ISAK 21 tentang perjanjian konstruksi real estate, ISAK 21 tentang pengalihan aset dari pelanggan, PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Nah, sebelumnya ada 5 elemen dasar dalam pelaporan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau income, dan beban. Nah, aset, liabilitas, dan ekuitas itu kita temui pada laporan posisi keuangan. Kalau penghasilan dan beban itu kita jumpai pada laporan laba rugi dan komprehensif penghasilan lainnya. Nah, penghasilan atau income itu adalah setiap peningkatan manfaat ekonomis atau setiap kenaikan manfaat ekonomis dalam satu periode yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk, peningkatan aset lain selain kas, dan penurunan liabilitas. Nah, penghasilan atau income ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada pendapatan dan ada gain. Pendapatan dan gain ini tidak sama. Kalau pendapatan itu yang berasal dari aktivitas utama perusahaan. Contohnya kita menjual seperti penjualan, penjualan. Kalau pada gain atau keuntungan itu yang bukan dari aktivitas utama, seperti kita menjual aset tetap. Selanjutnya ada transaksi pembuktian pendapatan. Yang pertama yaitu ditandai dengan adanya aliran kas masuk. Yang kedua, peningkatan aset selain kas. Yang ketiga, penurunan liabilitas. Yang keempat, yang berasal dari aktivitas utama. Yang kelima, meningkatkan ekuitas perusahaan. Dan yang keenam, bukan dari konstruksi pemegang saham. Selanjutnya ada prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan itu diakui ketika jasa sudah diberikan atau ketika barang dagang telah diserahkan kepada pembeli. Yang pertama yaitu perusahaan dagang mengakui adanya pendapatan ketika perusahaan telah memberikan barang jualan kepada pembeli, bukan saat menerima uang, karena kita itu memakai prinsip akrual basis. Yang kedua, perusahaan jasa mengakui adanya pendapatan ketika jasa telah diberikan, bukan pada saat uang itu diterima. Selanjutnya ada penundaan pengakuan pendapatan. Yang pertama, mengapa penjual itu memberikan diskon pembelian kepada partai besar? Karena pendapatan itu diukur pada nilai wajar, imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nah, jumlah yang diterima tidak sebesar harga jual, tetapi harga jual dikurangi dengan diskon penjualan. Maka mencatat piutang pada penjualan itu sebesar pada nilai bersih atau pada sales penjualan dikurangi dengan diskon. Yang kedua yaitu pembayaran ditangguhkan. Pembayaran ditangguhkan ini contohnya seperti pembeli membayar dengan wesel, maka nilai wajar imbalan itu ditentukan dengan pendiskontoan seluruh di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga yang sudah terrealisasi. Yang ketiga, penjualan untuk barang yang ditukar. Nah, jika barang yang ditukar itu ditukar dengan nilai yang serupa, maka tidak perlu dinilai transaksi pendapatan.
Tetapi jika barang tersebut ditukar dengan tidak dengan nilai yang serupa, maka dia harus dinilai sebagai transaksi pendapatan. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan penjualan. Nah, pengakuan pendapatan penjualan ini yang pertama itu entitas setelah membedakan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektivitas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, manfaat ekonomis yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Selanjutnya ada pengakuan penjualan tagih dan tahan atau bill and hold. Nah, pengiriman penundaan atas permintaan pembeli, tetapi pembeli itu memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Maka pendapatan diakui ketika pembeli memperoleh hak milik apabila yang pertama, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Yang ketiga, pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman dan syarat-syarat lazim tetap berlaku. Selanjutnya ada instalasi dan infeksi. Pendapatan itu biasanya diakui ketika pembeli menerima pengiriman serta instalasi dan infeksi yang telah diselesaikan. Namun pendapatan itu diakui segera setelah pembeli itu menerima pengiriman. Maka yang pertama itu kita harus memproses instalasi sederhana. Yang kedua yaitu pemeriksaan itu dilakukan hanya untuk tujuan penentu akhir kontrak. Nah, selanjutnya ada hak pengendali untuk pembeli. Nah, jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka waktu untuk penolakan telah berlalu. Nah, metode pengakuan yang digunakan itu adalah tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak kadaluarsa. Selanjutnya ada metode mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan penjualan. Selanjutnya ada penjualan konsinyasi. Nah, penjualan konsinyasi, penerima atau pembeli itu berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual. Terus pendapatan itu diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Selanjutnya, penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Selanjutnya, pengirim itu mendapatkan laba atas penjualan dan pengirim juga mendapatkan komisi atas penjualan. Selanjutnya ada penjualan dicicil atau installment sales. Nah, harga jual adalah nilai kini dari imbalan yang ditentukan dengan mendiskonto cicilan piutang pada suku bunga tersirat. Nah, elemen bunga itu diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya, pendapatan itu yang terkait dengan harga jual tidak termasuk bunga yang diakui pada tanggal penjualan. Nah, itulah tadi materi tentang revenue. Saya cukupkan video kita pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.